Iya, selamat pagi pendengar Radio Republik Indonesia Pro 4 88,2 FM, kemudian juga 102,8 JFM Jatayu Semarang serta 101 FM Pas FM Pati. Pagi hari ini saya Rosi akan bersama dengan Anda dalam Dialog Parlemen Ngobrol Asik Bareng Dewan untuk edisi hari Senin 8 Maret 2021. Dan pagi hari ini pendengar saya akan berbincang terkait dengan kesenian tradisional, tantangan dan harapan. Dua narasumber kami yang sudah hadir saat ini, saya akan perkenalkan terlebih dahulu. Yang pertama ini dari anggota Komisi E DPRD Provinsi Jawa Tengah. Ada Bapak Haji Muhammad Zain ADV MSI. Selamat pagi Pak Zain. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Selamat pagi warahmatullahi wabarakatuh. para seniman dan semua warga masyarakat Jawa Tengah dan Indonesia. Sehat selalu mudah-mudahan. Mudah-mudahan Pak Zain juga demikian. Ya. Biasanya kita berjumpa via udara saja, kali ini kita bisa bertemu. Tapi Ya. alhamdulillah kondisinya juga kita semua memakai masker dengan protokol kesehatan. Baik, setelah Pak Zain, pendengar, ini kami juga bersama dengan Humas Wayang Orangnya di Pandowo Semarang, ada Bapak Bambang Iswirya. Selamat pagi Pak Bambang. Penginjang Mbak Rosi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Waalaikumsalam. sehat semuanya. Baik, terima kasih Pak Bambang juga sudah hadir untuk kesempatan kali ini. Baik, untuk Anda pendengar Jatayu, kemudian pendengar juga Pas FM Pati dan Pro 4 RRI Semarang, perlu kami informasikan sebelum nanti saya memulai perbincangan pagi hari ini, silahkan untuk Anda yang nanti juga ingin bergabung bersama dengan kami, ini bisa gunakan 0856 40501028. Sekali lagi di 0856 40501028. Baik, saya akan ke Pak Zain terlebih dahulu. Pak Zain, kalau kita berbincang tentang kesenian tradisional, sebetulnya isu ini bukan sesuatu yang baru begitu. Ketika kita menyampaikan ini terkait dengan pandemi, kita tahu bahwa kesenian tradisional ini memang menjadi satu isu asik yang bisa kita kulik begitu. Bagaimana agar ada tantangan yang kemudian dijawab dengan produk atau karya. Tapi bagaimana Dewan menyoroti tentang kesenian tradisional saat ini, Pak Zain? Terima kasih para pendengar dan seluruh warga masyarakat Jawa Tengah. Ini sudah hampir 1 tahun ya, sudah ulang tahun barangkali ya COVID ini ya. Jangan diucapkan panjang umur ya, Tapi Pak. nggak perlu dirayakan. Jangan. Bapak Bambang ya. Jadi prinsipnya bukan hanya seniman saja, kita awali bahwa memang COVID ini dampaknya sangat luas dan tidak hanya terjadi di negeri ini Indonesia tapi secara dunia ya, internasional gitu. Hampir semua lapisan masyarakat, semua pekerjaan lah, semua aktivitas dari ini punya dampak gitu. Termasuk di dalamnya adalah para seniman tradisional ya. Seniman itu macam-macam ya, gambar tradisional, musisi dan sebagainya. Sekarang ini banyak seniman-seniman modern, seniman-seniman virtual barangkali atau seniman-seniman digital gitu ya. Tentunya ini menjadi keprihatinan kita semua dan kami di Komisi E DPRD Provinsi Jawa Tengah merasakan ini. Hasil dari kami di teman-teman DPRD ini kan nyaris 1 tahun ini kan kegiatannya lebih banyak melakukan kunjungan daerah pemilihan, Mbak Rosi. Jadi memantau pelaksanaan pengawasan COVID di beberapa daerah di wilayah Jawa Tengah. Jadi nyaris tidak pernah keluar provinsi, Pak. Sekali 2 kali itu pun awal-awal dulu. Sekarang nggak boleh. Itu lebih banyak ke daerah-daerah pemilihan. Kalaupun keluar dari daerah pemilihan ya lebih ke pengawasan COVID di beberapa instansi pemerintah baik negeri maupun swasta. Nah, di sini kami Komisi E juga teman-teman DPRD banyak masukan, keluhan, tangisan gitu ya dari masyarakat, termasuk di dalamnya adalah teman-teman musisi, teman-teman seniman, terutama seniman-seniman panggung ya, seniman-seniman yang memang mengandalkan Pergelaran begitu pergelaran yang melibatkan banyak orang dan nyaris berhenti total. Berhentinya ini ya karena memang ada dasar ya dari Satgas Covid yang tidak membolehkan itu. Jadi ini sudah 1 tahun. Beberapa bulan terakhir kemarin mereka juga sempat ketemu dengan saya. Kebetulan dapil saya Pati dan Rembang, Mbak. Di sana juga banyak musisi ya Pak Bambang ya. Jawa Tengah ini
gudangnya musisi sebetulnya ini, gudangnya apa namanya seniman ya, termasuk seniman tradisional ini yang paling banyak ini justru di Jawa Tengah. Maka terkait dengan ini, saya kira kalau prihatin saja kan tidak cukup ya, harus ada upaya-upaya lebih taktis, strategis dan memberikan ruang seluas-luasnya kepada beliau, para seniman-seniman ini agar di situasi pandemi yang sudah 1 tahun ini semua memberikan solusi, memberikan upaya-upaya untuk membangkitkan kembali giroh semangat mereka untuk memproduksi inovasi-inovasi seniman mereka. Prinsipnya di tengah situasi COVID yang belum selesai katanya gitu. Katanya. Dan nggak tahu sampai kapan ini Bapak ya. Iya. Belum selesai ini, tapi mereka tetap eksis. Boleh saya katakan mereka menyampaikan bahwa ini bukan hanya sekedar ekspresi seni, tapi ini pekerjaan saya, Pak. Ini pekerjaan keluarga saya, kelompok saya. Jadi kalau saya dan teman-teman seniman ini tidak bisa berbuat apa-apa, ya matilah saya gitu bahasanya beberapa daerah gitu. Jadi ceritanya panjang. Saya kira kalau diurai di sini nanti Mas Bambang bisa menyampaikan gitu, mulai dari yang menjual ya Allah, kasihan betul alat-alat seniman gitu ya. Kalau alatnya dijual udah habis, akhirnya jual yang lain gitu. Motornya, sapinya dan sebagainya. Barusan tadi juga saya ditelepon beberapa perwakilan seniman dari beberapa daerah gitu, karena agenda ini, acara ini, saya langsung coba tanya ke beberapa simpul-simpul seniman, Mas Bambang. Ya, mereka mengeluh gitu. Memang ada solusi sebetulnya yang dilakukan oleh pemerintah, tetapi apapun itu tetap masih jauh kurang dari ekspektasi mereka yang tentunya lebih berharap agar mereka bisa lebih berkreasi dan bisa menyapa para penggemar, masyarakat di tengah situasi pandemi ini yang paling pas strategis itu seperti apa. Dan memang saya sampaikan tetap harus kita maklumi memang situasinya seperti ini, tetapi tidak mengurangi giroh semangat mereka untuk berekspresi, itu aja. Dan menjamin masa depan mereka dan kendil mereka juga tetap bisa ngepul gitu Pak ya. Saya kira itu Mas. Baik. Pak Zain, nanti saya akan lebih detail begitu solusi yang bisa dilakukan apa begitu bentuk konkretnya. Tapi saya akan ke Pak Bambang Iswirya terlebih dahulu. Pak Bambang, bagaimana aktivitas dari Wayang Orang Ngesti Pandowo untuk sekarang ini? Ya, begini Mbak Rosi. Pekerja seni yang ada di ranah Wayang Orang itu sampai sekarang saya katakan mereka masih ada. Masih ada? Masih eksis. Dalam arti spirit mereka, jiwa mereka itu masih tetap ada. Yang tidak ada adalah ruang yang mereka untuk berekspresi itu sudah tidak ada. Karena apa? Karena dalam 1 minggu sekali pentas di Ngesti Pandowo itu sebetulnya masih kurang. Masih kurang dalam arti untuk menyangga kehidupan sehari-hari mereka manusia. Sekarang ini malah tidak ada sama sekali. Akhirnya mereka berpikir bahwa kami harus berinovasi dan mengeksplorasi diri. Apa caranya? Masuk ke ruang-ruang digital. Mereka bisa mengikuti? Mereka sebagai pemain kan, tapi yang bekerja di balik itu adalah anak-anak muda yang terdiri dari mereka yang namanya Laskar Muda Ngesti Pandowo. Baik. Ya. Dan kemudian mereka bekerja sama dengan pihak-pihak perguruan tinggi dalam arti untuk penyelenggaraan sarana virtualnya. Sehingga dalam 1 bulan itu, sejak bulan mereka main di virtual itu sejak bulan Juni mas ya. Sejak bulan Juni sehingga bulan Juni sampai sekarang itu mereka masih paling sering itu pada bulan apa saya lupa, itu sampai 1 bulan 3 kali. Nah, mereka main di ruang virtual itu terlalu banyak keterbatasan. Pertama, mereka tidak bisa berinteraksi dengan masyarakat penontonnya. Berbeda rasanya ya Pak? Interaksi emosinya nggak ada. Beda, iya. Sehingga mereka main tidak ditonton orang itu kan tidak semangat itu. Ya, ada tertawa betul ya. Iya betul. Dan terlalu banyak rambu-rambu yang harus disepakati. Mereka harus mereka mengurangi jumlah pemain, kemudian mengurangi jumlah niogolnya. Kemudian juga pernah kami diskusikan, pernah kami rapatkan, kalau main nanti kita harus pakai masker. Terus saya bilang, nggak bisa main wayang itu kalian main karakter. Kalau karakter Arjuna misalkan harus pakai masker, ya itu kan bukan karakternya itu loh.
semahal garam Beto Bragong pakai masker ya hilang lucunya gitu loh. Sehingga mereka sepakat bahwa udah kita nggak usah pakai masker, mungkin pakai face shield. Face shield pun masih mengganggu, saya bilang. Lebih baik ya kita jaga jarak dan kita main minimalis kata, lebih banyak geraknya. Nah akhirnya pada waktu itu kita tidak jadi main di panggung, tapi kita main di virtual. Bisa saya katakan bahwa sekarang itu mereka masih ada, tapi mereka sangat terpuruk, Mbak. Sangat terpuruk dalam arti selama 1 tahun ini sudah ada 3 pemain kami yang meninggal karena sakit ya. Yang pertama itu adalah Prof. Edi. Prof. Edi dari Undip itu kan sudah profesional di bidang kesehatan, tapi dia main wayang juga, mainnya bagus. Sedo. Kemudian Nyingatirah itu kesindian paling sepuh di situ, Sedo, karena sepuh ya. Kemudian satu lagi itu istrinya dari yang memerankan Mas Bagong itu, Pak Toto itu meninggal karena sudah sakit lama sih. Dan istrinya Pak Toto itu bukan pemain wayang, tapi dia ikut backup setiap kali pentas di belakang panggung. Dia yang menjaga properti itu. Begitu, sehingga anak-anak wayang ini merasa terpuruk, tapi mereka masih punya spirit, masih punya semangat untuk tampil. Berikanlah saya bukan bantuan uang, penting uang itu, tapi yang penting adalah berikanlah kami ruang berproduksi atau ruang berekspresi, ya gitu. Baik, saya kembali lagi ke Pak Zain. Dilematis Pak Zain kalau tadi kita mendengar yang disampaikan Pak Bambang, kalau memang spirit masih ada begitu. Luar biasa malah ketika mungkin barangkali di era digital seperti sekarang ini, kemudian ada Laskar Mudanya Ngesti Pandowo yang juga ikut terlibat dalam pertunjukan secara virtual ini. Tetapi tidak bisa dipungkiri bahwa peraturan yang ada di saat pandemi ini juga menjadi salah satu hambatan. Seperti tadi disampaikan ada pemakaian masker dan sebagainya. Padahal ini baru kesenian tradisional dalam hal wayang orang saja. Ada banyak sekali begitu, mulai dari ludruk dan sebagainya, ketoprak dan sebagainya begitu. Nah, bagaimana ini Pak Zain kalau kita kembali lagi tentang upaya konkret yang strategis begitu, kira-kira bisa dilakukan begitu untuk mengatasi ini? Ya, Ngesti Pandowo ini kan seniman tradisional legendaris, ya. Dan orangnya banyak dan cukup mewarnai lah dalam dunia seniman tradisional di Jawa Tengah itu. Sama dengan di beberapa daerah yang punya ciri khas masing-masing ya. Tadi Mbak Rosi sebut ada ketoprak, ada wayang. Wayang ini juga variannya macam-macam ya Pak. Kemudian kalau daerah-daerah itu kan ada apa itu namanya Pak, kalau malam-malam itu biasanya apa juga, sinden, bukan sinden ya, tayub itu kan juga banyak ya. Kalau daerah saya Pati ini ketoprak itu banyak. Ketoprak itu seniman-seniman itu pernah ketemu sama saya beberapa waktu yang lalu gitu. Jadi prinsipnya kita nggak pengen sih melawan arus besar yang hari ini memang disepakati bersama bahwa COVID itu ada dan harus hati-hati gitu. Nah, solusinya saya kira masing-masing punya solusi. Masing-masing seniman tradisional itu punya solusi yang berbeda-beda. Tapi semuanya adalah upayanya untuk tetap mengekspresikan tetap eksis itu. Gitu. Kita sudah pernah sampaikan di pemerintah Provinsi Jawa Tengah, juga ke pusat kita juga pernah sampaikan ke Kementerian Pariwisata Ekonomi Kreatif gitu. Karena kan sempat juga disampaikan akan mencoba memfasilitasi semaksimal mungkin dengan kegiatan-kegiatan penampilan seniman tersebut secara virtual menggunakan fasilitas digital ya, karena memang itu yang bisa dilakukan saat kemarin ya. Saya kira beberapa sudah, dan yang disampaikan Mas Bambang tadi betul, memang itu terbatas, dan namanya terbatas itu kan ya jumlahnya banyak ya Pak Bambang. Misalnya hanya ada 3-4 program itu kan, kalau senimannya ada ratusan kan tidak mungkin itu dilakukan secara virtual semua atau digital semua. Jadi panggungnya ini kan harus banyak gitu. Nah ini juga menjadi persoalan, makanya di daerah-daerah kita dorong juga melalui dinas terkait, betul ya Pak Bambang ya, harus dimaksimalkan ruang itu. Sementara ruang virtual digital dulu ya waktu itu ya, dan kemudian per Juni atau apa itu mereka sudah mulai tampil. Dimana setelah dievaluasi mereka masih sangat sedikit peluang kami dan untuk menghidupi kebutuhan
keluarga dan sebagainya ini akhirnya masih juga pada jual itu, akhirnya pekerjaan yang lain, maaf ada yang sampai ngojek, bikin UMKM kecil-kecilan, macam-macam dilakukan. Ya, ini di tengah-tengah situasi kepepet itu kan kadang-kadang hidup ini Tetap harus berjalan ya jadi Pak. karena Iya. itu saya kira pengalaman setahun ini solusi sudah dilakukan oleh pemerintah meskipun masih sangat terbatas, itu sudah dilakukan, termasuk elaborasi dan inovasi teman-teman seniman tradisional sudah dilakukan, tetapi tetap belum bisa maksimal. Nah, saya kira jadi saya sampaikan memang sesuai dengan kondisi seniman tradisional itu sendiri yang kemudian mencari solusi yang terbaik yang pasti bisa tetap eksis seperti apa gitu kan. Kalau yang masih kecil-kecil ya, wayang orang hanya beberapa orang, ini dibatasi tadi Mas Bambang ya. Di acara-acara walimahan, mantenan itu masih diundang loh Mas. Di Pati kemarin ada sekedar apa namanya gojek guyonan itu bisa, tapi tetap prokes gitu. Mereka diundang. Sekarang walimah kan udah boleh. Apa namanya pernikahan itu kan sudah boleh gitu, meskipun dibatasi ada prokes itu dan sebagainya kan mereka ngundang. Macam-macam seniman diundang, tergantung yang punya gawe gitu. Artinya panggung ekspresi ini sudah ada, sudah diberi izin sebetulnya oleh Satgas maupun pemerintah daerah, meskipun sangat terbatas. Kalau sepenuhnya seperti zaman sebelum ada Covid, saat ini kayaknya hampir semua wilayah belum bisa ya Pak Bambang ini. Saat ini belum bisa. Makanya solusinya saya kira masing-masing seniman tradisional itu cari solusi-solusi yang sifatnya lebih teknis pada wilayah seniman masing-masing. Coba itu tawarkan kepada Satgas, tawarkan kepada pemerintah. Saya sesuaikanlah dengan prokes. Misalnya biasanya anggota seniman kami yang tampil itu ada 10, 20, kita tampilkan saja separuh misalnya. Nah, kayak gini kan juga kita tawarkan, kayak di dunia pendidikan itu kan juga begitu. Udah, yang masuk sekolah kita batasi sepertiga gitu, dengan prokes. Prokes itu kan ngeri ya. Ya tadi Pak Bambang tadi betul itu, gak mungkin seniman pengen menunjukkan wajahnya, beli lipstik, beli bedak, tutup masker, udah double face shield dan sebagainya kan. Terus lihat apa masyarakat itu? Saya kira sudah banyak dilakukan Pak, dan alhamdulillah sebetulnya hari-hari ini media pertunjukan panggung seniman tradisional sudah mulai, walaupun belum maksimal, sangat belum maksimal. Bayangan Pak Bambang kan yang namanya Ngesti Pandowo itu kan yo tampil full gitu ya, panggung besar, penonton ribuan kan begitu. Saat ini tidak ada yang bisa menjamin itu bisa berjalan gitu. Kalau mau berhadapan dengan dunia internasional, mungkin ide juga akan datang tuh. Ini Pak, kalau kondisi normal aja penontonnya cuma 50 Pak. Nah, dan ini yang menjadi pertanyaan lagi, barangkali ketika sudah menggandeng dinas-dinas terkait begitu, ini sudah ada sedikit ruang. Tapi saya juga ada pertanyaan Pak, bagaimana dengan penghasilan atau pendapatan dari seniman-seniman tersebut yang pure memang berasal dari kesenian saja. Tapi ditahan dulu Pak, ini saya sudah dikode, ada SMS yang masuk. Ini jadi saya akan bacakan untuk yang sudah masuk untuk kali ini. Ada dari Pak Ruli yang ada di Salatiga. Di masa pandemi seperti ini memang sangat memprihatinkan. Banyak teman-teman seni yang nggak bisa berkarya dan tidak mendapatkan penghasilan meskipun ada pertunjukan virtual. Tapi bagi saya belum begitu membantu. Mohon Pak Dewan carikan solusi dong biar segera kami bisa berkarya dan menghasilkan uang. Baru saya menahan Pak Zen dan juga Pak Bambang, ternyata pertanyaannya silakan Pak Zen dulu sebelum nanti ke Pak Bambang Is. Pak siapa tadi itu Pak? Pak Ruli yang Pak ada di Ruli, terima Salatiga. kasih. Saya kira keluhan Pak Ruli ini juga mewakili ribuan mungkin seniman-seniman panggung, seniman tradisional itu. Dan teman-teman juga sudah kreatif kok, tidak terus pasrah gitu aja sama pemerintah, itu tidak mungkin. Mereka juga mencari solusi yang terbaik. Ini persoalan kepepet, ini kan urusan keluarga, urusan ekspresi. Mereka sudah melakukan solusi itu semua dan beberapa bisa mencari solusi. Salah satunya memang memanfaatkan kecerdasan anak-anak muda ya. Tadi disinggung, adalah urusan digitalisme itu, urusan virtual, sasaran anak muda untuk kreatif. Sekarang ini kan era media sosial, betul Mbak. Era media sosial melalui apa ya? YouTube, kanal digital ini kan lumayan banyak gitu kan. Toh semuanya juga akhirnya masyarakat melihat mau tidak mau kan, karena 24 jam itu mungkin ya 50% sampai 70% masyarakat anak muda sekarang ini kan sudah melihat handphone, melihat media sosial gitu. Manfaatkan itu. Saya kira manfaatkan anak-anak muda yang punya kemampuan di bidang itu dalam konteks endorse,
ya sosialisasi lah bahasa pejabat kan begitu, itu lakukan untuk mencari follows atau mencari penonton terbanyak sebanyak-banyaknya. Ya seniman tetap akses saja, dia berlatih, berimprovisasi dan sebagainya. Ada cerita di Pati ini contohnya. Ya beberapa orang saja sebetulnya, tapi misalnya kayak Abed Kis, kemudian kayak cenut itu, kemudian Hajar Pamuji itu penontonnya setiap minggu itu sampai ratusan ribu. Itu kan artinya penggemar tidak lari, atau penonton tidak lari karena kualitas, karena ekspresi, karena itu dan sebagainya. Meskipun ini tidak tradisional, tapi dia bisa mengambil segmen itu dan tepat sasaran gitu. Saya kira seniman-seniman panggung tradisional juga harus bisa mencari mungkin kelompok usia sekian ke atas gitu ya. Tapi gunakan kanal digital meskipun virtual, ini salah satu solusi ya. Dan jadikan media itu tetap pure menyampaikan pesan-pesan kesenian kepada masyarakat, dan itu luar biasa hasilnya. Kalau misalnya ini juga bagian dari solusi, ya pemerintah juga harus kita usulkan supaya juga mengafirmasi itu melalui kebijakan anggaran kan begitu. Misalnya provinsi melalui dinas kebudayaan dan pariwisata, kebudayaan pendidikan dan pariwisata, Disporapar ya itu ya. Nah di situ juga kita dorong, kita di Komisi E juga mendorong, tolong yang seperti ini juga harus ada fasilitasi kebijakan afirmasi anggaran, tidak kemudian nggak boleh kumpul sama sekali, dipangkas nggak boleh. Kalau begitu kan yang enak ya, ini soal enak tidak enak kan, akhirnya yang enak kan ya dinas kesehatan, dinas sosial, enak bagi-bagi terus BLT gitu. Tapi dinas yang lain juga harus diberi ruang anggaran untuk masyarakatnya juga mendapatkan fasilitas kebijakan anggaran itu, agar semuanya bisa jalan di tengah-tengah situasi pandemi ini. Tidak hanya 1-2 dinas saja yang gulung komeng ngalor ngidul anggaran besar, tapi yang lain menonton merasa nggak ada kegiatan sesuatu yang harus punya hak juga untuk bersama-sama mengeluarkan kebijakan anggaran itu yang tujuannya adalah untuk menyelamatkan pandemi ini di sektor atau di bidang masing-masing gitu. Saya kira itu salah satu di antaranya. Salah satu di antaranya ini adalah terkait dengan penganggaran tadi ya? Iya. Oke, baik. Ini saya ke Pak Bambang. Pak Bambang dari Pak Ruli yang ada di Salatiga tadi, silahkan untuk ditanggapi. Iya, kalau saya tadi sudah bilang bahwa seniman tradisi atau mereka yang disebut sebagai pekerja seni itu, kalau mereka sudah lahir dengan bakat atau dengan passion ke kesenian, mereka tidak akan tergoyah oleh apapun, Pak. Jadi spirit itu mereka tetap punya, semangat mereka tetap punya. Yang mereka butuhkan adalah apa? Ruang produksi, ruang berekspresi. Ya, kalau kita lihat di seniman tradisi di Ngesti Pandowo, wayang, itu paling aneh. Di antara di Indonesia ini ada 3 kelompok wayang orang, yaitu Sriwedari Solo, Barata Jakarta, dan 1 Ngesti Pandowo Semarang. Di Indonesia loh Mas, ada 3. Dan Ngesti Pandowo ini unik. Uniknya apa? Mereka karena tidak dibantu secara, mereka bukan PNS, tidak ada bantuan dari pemerintah yang nyata gitu loh. Kemudian kalau yang dari wayang orang dari Solo itu mereka kebanyakan PNS. Jadi mereka masuk sebagai PNS yang bisa main wayang, terus pekerjaan mereka bukan di kantor, tapi main wayang itu dibayar oleh negara gitu loh. Di Barata meskipun mereka bukan PNS, tapi sponsornya banyak di sana karena Jakarta kan lebih banyak produk yang mau ikut sponsor. Iya, iklan-iklan. Iya, iklan. Ya. Barata lebih tidak pakai negeri, tapi mereka selamat gitu. Kalau di Ngesti Pandowo enggak, Ngesti Pandowo yang PNS cuma 1 dari Dispora itu. Yang lainnya seniman murni, Tuhan. Dulu pernah ada bantuan dari pihak pemerintah kabupaten, pemerintah provinsi, itu anggaran itu berhenti tahun 2015. Itu sebesar 600 juta tiap bulan. Tapi setelah itu di-cut semua. Karena sama sekali. Karena simpul-simpul setiap bulan atau setiap tahun? Setiap tahun. Tahun ya. Setiap tahun. Bulan banyak kan? Ini ya, setiap tahun. Enggak ada 600 ya. Hibah ke Ngesti Pandowo. Ya, betul, sama saya ingat. betul ya. Tapi itu berarti dipangkas semuanya nggak ada. Alasannya tidak jelas karena mungkin mereka berpikir bahwa jauh ya, ngurusi seniman itu lebih susah. Seniman itu jauh ya teman-teman seniman.
easy going itu kadang-kadang enak, kadang-kadang mereka tuh bisa berekspresi bagus kalau pasti tidak punya uang. Kalau kepepet seperti ini seperti dikatakan pasien itu malah bisa berekspresi karena mereka sangat kepepet tidak punya uang, mereka malah. Jadi pandemi ini kita pandang sebagai hal yang positif aja. Pertama bisa menambah produktivitas. Kemudian teruslah mereka berkarya. Cari teman-teman yang lebih muda yang bisa bekerja sebagai di balik layar sebagai untuk ini ya, iya. secara digital. Ya, jadi kalau yang sudah tua ya nikmati aja seperti ini gitu loh. Tapi saya buat Mas Jan ini saya perlu juga bermatur bahwa tolonglah dibantu kami, Mesdi Pandowo dan teman-teman seniman lainnya gitu loh. Paling enggak pemerintah lebih peduli. Tidak seperti tiba-tiba setelah tahun 2015 mereka tidak ada bantuan sama sekali. Tolonglah itu. Jadi mereka juga sangat terpuruk betul. Baik, sudah diwakili oleh Pak Bambang, Pak Zen berarti ini mohon untuk dibantu begitu dari Komisi E begitu. Begini, betul, saya sepakat Pak Bambang. Saya di komisi sudah cukup lama sebenarnya, 2 periode ketiga ini. Tiba-tiba nggak ada juga kami nggak tahu gitu, Pak Bambang. Saya kira lebih soal komunikasi. Mungkin Pak Bambang ya, lebih soal komunikasi. Teman-teman seniman harus bersatu soal kayak gini. Penting saya kira untuk menyampaikan unek-uneknya ini kepada dinas terkait ya, dinas kebudayaan dan dinas kesenian dan pariwisata itu agar apa yang sudah diberikan dan itu memberikan hal yang positif untuk masyarakat. Saya kira kami di komisi tidak pernah memotong atau mencoret itu tidak sama sekali tidak, bahkan kaget dan sempat kami tanyakan ketika bicara soal ini kan bicara soal political will, bicara soal isih diadakan atau tidak gitu. Kita malah mendorong nggak masalah. Panjang itu tadi kalau konsepnya di kita provinsi itu yang namanya hibah itu kan nek entuk aja tukaran. Saya sepakat dengan Pak Gu gitu kan. Yang entuk kene rantuk kene gegeri. Yang kayak gini harus selesai dulu, harus solid dulu gitu. Kadang-kadang itu kan begitu ya. Makanya Pak Bambang dengan ini kan senior di seniman tradisional Jawa Tengah. Satukan itu lalu kemudian ambil momentum ini untuk menyampaikan kepada yang memiliki kewenangan di bidangnya agar sampaikan saja bahwa situasi pandemi ini masyarakat stres. Butuh panggung-panggung seniman untuk menjaga imun. Imun tidak hanya vaksin saja lah ya. Imun tidak hanya makan masker tadi tidak. Mereka melihat secara virtual, suasana ekonomi, berceramah dengan anak-anak lebih banyak di rumah hari ini. Kalau dipertontonkan terus media sosial tapi yang kurang baik, ya mungkin ada yang baik dan yang tidak ya. Apalagi yang dari barat itu kan kadang-kadang ya kalau terus kan sementara yang sifatnya hiburan keluarga, seludruk, wayang kayak gitu memang gimana hari ini harus diperkenalkan kembali melalui panggung-panggung itu kepada keluarga kita agar tidak ditinggalkan sama sekali gitu. Ini satu momen yang menarik karena dalam ngobrol asik kali ini Pak Zen ketemu dengan Pak Bambang, Pak Bambang ketemu dengan Pak Zen, kemudian akhirnya curhat-curhatan di on air begitu. Iya betul. Bahwa seniman akhirnya akan ketemu dengan anggota dewan ya. Iya baik. Pak Zen ini nanti akan membantu kita. Baik, ini sudah banyak juga pertanyaan, tapi saya juga akan ingatkan untuk pendengar JFM Jatayu Semarang, pendengar Pas FM Pati, kemudian juga pendengar Pro 4 RRI Semarang. Silahkan jika ingin mengirimkan SMS ini di 0856 40501028. Sekali lagi di 0856 40501028. Setelah Pak Ruli yang ada di Salatiga, terima kasih Pak Ruli. Ini ada Pak Arjuno Saloka. Ini saya seorang pelaku seni tradisional, lebih tepatnya penari dari Pati. Nah, saya melihat kok yang diperhatikan pemerintah lebih banyak ke seni musiknya ya. Seni tradisional ya seperti tersisihkan. Bagaimana ini? Mohon perhatian lebih dari pihak pemerintah untuk kami, kaum seniman tradisional. Pati, pas. Dengan Pak Zen yang juga Pas FM. Pak Zen silahkan. Terima kasih Pak Arjuna, saya agak kenal dengan beliau ini. Agak ya. Iya, yang seperti ini banyak. Saya terima kasih Pak Arjuna, tetapi memang kembali kepada seniman tradisional sendiri ya. Sekali lagi saya perlu sampaikan memang ini era pertarungan seniman juga, betul ya Pak Bambang? Karena ketika bicara soal seniman kan bicara soal jual produk
produk ini kan juga sesuai dengan kondisi zaman sekarang ini. Bagaimana seniman tradisional, penari, kalau dulu-dulu itu kan ada ledek, tayub, ada wayang, berarti kan wayang juga ketoprak yang di mana-mana dulu kan hingar-bingar betul. Ada acara sedekah bumi gitu Pak, ada acara puputan, selamatan, apapun itu biasanya kan kalau nggak ketoprak, wayang, dangdutan itu kan budaya masyarakat kita yang lama dan sejak dulu ada, dan itu betul-betul luar biasa. Nah, soal perhatian pemerintah, saya kurang tahu persis ya, karena saya bukan pemerintah gitu. Setidaknya bisa menjembatani, Ya, Pak. pasti, kalau itu Iya. pasti. Makanya kita dari sampaikan di awal, kita akan menyampaikan dan sudah kita sampaikan kepada pemerintah, tidak boleh ada disparitas perhatian, kesenjangan perhatian. Perhatian misalnya yang modern-modern, jazz, pop itu seniman panggung yang modern-modern selalu banyak diberikan ruang, sementara seniman tradisional tidak mendapatkan ruang. Itu yang kita selalu sampaikan kepada pemerintah. Kalau ada kebijakan untuk 4 misalnya, ya udah, yang tadi Pak Arjuna sampaikan yang modern 2, yang tradisional 2, atau proporsional. Kalau daerah yang modern hanya 1, yang tradisional jam 4 ya berarti 3, 1 gitu kan. Itu kan kebijakan, kayak gitu kebijakan. Saya kira masukan penting ini, dan saya kira pemerintah melalui kanal virtual RRI ini juga mendengar semua. Barangkali juga Pak Gub melalui Dinas Budayaan Pariwisata di Jawa Tengah. Saya kira dinas di kabupaten kota juga, teman-teman DPR juga saya kira sudah sering mendapatkan keluhan-keluhan dari seniman-seniman tradisional ini. Nah, oleh karena itu saya sepakat Pak Arjuna, dan terus akan kami semampunya akan kami kawal, akan kami sampaikan kepada pemerintah agar perhatian dalam bentuk apapun ya, tidak hanya kebijakan anggaran saja. Kalau itu pasti harus, kalau ada kebijakan anggaran ya harus proporsional. Proporsional itu tidak harus 2:1 tidak ya, sesuai dengan jumlah yang ada kan begitu. Dan yang kedua, ruang atau panggung media untuk ekspresi para seniman itu juga harus dilakukan, harus ada media itu. Saya pernah mengadakan kunjungan dulu ya sebelum Covid Pak, di Palembang. Itu entah daerah, entah kabupaten kota di sana itu ada fasilitas kayak panggung besar gitu. Nggak tahu di Jawa ini, di Jawa Tengah itu. Dan seniman boleh masuk semua di situ gitu. Kalau di Jawa Tengah ada ya Pak, di mana ini? Sriwijaya itu Pak, panggung apa itu? Di Taman TBRX itu. Nah, kemudian yang di Johar itu dulu juga ada itu Aspandowa atau apa itu Pak dulu Pak? Ya sekarang udah berubah jadi. Wah, itu tempatnya udah nggak ada Pak. Nggak ada gitu ya. Nah, maksud saya ini soal komitmen kebijakan ya, penganggaran juga, komitmen kepala daerah juga, ruang ekspresi harus dilakukan dan harus ada media untuk seniman-seniman panggung, seniman-seniman tradisional itu. Saya kira itu bagus. Di Tegal kemarin saya juga sempat sampaikan kepada Pak Bupati di sana, rencana juga mau dibuatkan tempat khusus untuk seniman-seniman tradisional itu. Yang itu bisa dilakukan 24 jam untuk mengekspresikan itu dan menjadi fasilitas publik, masyarakat bisa melihat semua di situ. Termasuk di Solo ini kan Wali Kota baru itu rencananya juga demikian, akan banyak tempat-tempat yang disuguhkan kepada masyarakat, kepada publik, dan difasilitasi dengan anggaran. Meskipun masyarakat juga dilibatkan, termasuk sponsor itu dilibatkan. Saya kira itu bagian dari upaya untuk terus dilakukan, didorong itu, diingatkan di beberapa daerah agar ruang ekspresi untuk seniman-seniman tradisional ini diperbanyak, dan inovasi teman-teman seniman tradisional juga semakin semangat gitu ketika ruang-ruang ekspresi itu diperbanyak dan ada fasilitasi dari negara maupun dari pihak ketiga atau swasta itu. Baik, ya ini saya juga ke Pak Bambang Is. Dari Pak Arjuno yang ada di Saloka, apakah juga teman-teman dari Ngesti Pandowo merasakan hal yang sama Pak? Adanya ketimpangan begitu? Sangat merasa. Sangat merasa? Keresahan dari Pak Arjuna adalah keresahan saya. Pada waktu itu bulan Juni atau Juli itu Pak Gub sudah membuka salah satu ruang di rumah dinasnya. Itu adalah panggung. Saya pikir itu panggung untuk kesenian tradisional ya, tapi enggak untuk band-bandan. Saya anak band, tapi saya tidak suka kalau yang diberi ruang di situ hanya anak-anak muda yang main band. Saya Jadi, pasti dengan pemain. jadi kuncinya seperti yang Pak Zen bilang, Betul. proporsional. Itu ya. Yang tradisional setara dengan yang modern gitu loh. Tapi yang tradisional ini mereka sangat membutuhkan ruang ekspresi tadi.
Ya. Tapi kalau Pak Mas Jan tadi bilang bahwa apakah di Jawa Tengah ini ada sebuah pentas yang besar tentang tari misalnya, ada. Sebelum pandemi itu saya datang di Temanggung, itu ada festival internasional tari, Dancing International, Ya, yang di betul. Temanggung ya. Ada. Itu ada seniman tari dari Brasil, itu bagus sekali, dia hanya tampil tunggal tapi dia pembawa penonton itu kayak mereka kayak melihat sebuah tarian, tapi mereka dia cuma main DJ aja. Dan kemudian ada kelompok tari dari Nusa Tenggara Timur, dari daerah timur sana, main di situ. Hanya satu kali itu. Setelah itu pandemi udah habis, nggak ada lagi pentas besar seperti itu. Ya, yang dirindukan oleh seniman tradisi ini adalah apa? Mereka bisa berekspresi lagi, sekalipun itu harus jaga jarak. Ya. Beri tempat yang enak. Saya dengar ini di TBRS sudah mulai dibangun, sudah mulai dioperas itu panggung wayang Ngesti Pandowo yang mau dibangun di situ. Dan itu sebetulnya panggung kemarin sudah mulai, tapi karena ada pandemi sehingga baru kali ini dimulai. Dan kemudian satu lagi ada kabar baik dari seniman tradisi itu adalah Pak Wali Kota, Pak Endi itu sudah membuat keran untuk pementasan sudah bisa dilakukan. Tapi sekarang kami masih nunggu izin dari Disputar yang dengan begitu banyaknya rambu-rambu yang harus kita tanda tangani. Ada sekitar 14 poin rambu itu. Harus begini, harus begini. Ya apa-apa, mau 100 nggak apa-apa, yang penting bisa. Tapi kalau rambunya itu misalnya disebutkan bahwa kalian harus main pakai ini, sementara kita mau menikmati cantiknya Iya. Mustafa Weni nggak harus pakai masker kan nggak bisa. Cantiknya Andin, Iya. ini kan susah juga. Mustafa Weni kan tokoh yang bagus itu, Arjuna yang ganteng ya, Ya. Gatot Kaca yang baga, Krishna yang ganteng juga, tapi harus pakai ini. Mungkin nantinya bisa dikomunikasikan kembali Pak tentang hal ini, begitu bagaimana memanage hal ini begitu? Ataukah itu aturan itu memang sudah yang baku betul untuk Kayaknya bisa baku, karena itu prokes. baik. Oke, ini nanti kita kembali lagi ke Pak Zen. Tapi sebentar Pak, ini sudah cukup banyak yang masuk, jadi saya akan bacakan dari pendengar. Kali ini ada Listia di Pedurungan. Saya sebagai penikmat musik dan pagelaran tradisional sangat menyayangkan beberapa acara tidak bisa diselenggarakan karena pandemi ini. Saya sih berharap tahun ini diadakan acara kesenian Pak, pastinya dengan protokol kesehatan yang ada. Kalau bisa, yang bisa dinikmati langsung dan tidak virtual. Itu mungkin mewakili hampir semua itu. Jadi prinsipnya saya sepakat Pak Bambang gitu. Memang ada yang harus ada demarkasinya gitu. Ada yang memang harus prokes total gitu kan. Iya, Nah, iya. apapun kan protes total itu ya maksudnya supaya tidak menimbulkan kecemburuan gitu kan. Kadang-kadang kan sekarang ini kan sekolah belum dibuka, kayak bal-balan dibuka, gedung bioskop dibuka, kan gitu tuh Pak. Kalau mall saya nggak berani ngomong, jadi rawan dibuka terus itu, maksudnya dibuka semua gitu. Kan orang selalu membandingkan hari ini, pemerintah menganaktirikan ini dan sebagainya. Termasuk pemakaian masker yang disorot oleh KPI ya Pak? Iya, dengan masker tapi peletek kayak gitu toh, gitu terus harus gandeng gitu dan sebagainya. Jadi kalau masker itu sebagai model. Iya, Jadi bukan soal perlindungan Iya, gitu ya. Ibu itu malah menguntungkan kan, tidak perlu pakai lipstick, beda aja cukup batonya aja gitu kan. Saya kalau lihat yang saya Kiai Putri kalau pakai masker itu saya lihat matanya ini, wah ini cantik loh. Bisa lihat saya. Begitu dibuka bagaimana Pak? Iya nggak tahu. Ternyata kumisal. Karena ya dengan sorot mata itu saya bisa ngerti, wah ini bertepur dari hati. Kalau saya malah lihat sorot mata ini sudah menikah atau belum, Mbak? Beda lagi nih ternyata soal sorot mata. Baik, kembali lagi ke Listia ini. Iya, jadi saya sepakat mulai dibuka coba keran sedikit-sedikit gitu. Misalnya dengan solusi vaksinasi ini kan sudah mulai jalan. Vaksin. Mungkin beberapa seniman-seniman yang mengkhususkan tampil harus dengan komunikasi lebih intens, tidak bisa ditawar lagi karena ekspresi seniman yang ini harus dengan dibuka masker seperti Pak Bambang sampaikan tadi, tetap jaga jarak Pak ya. Artinya kan kesempatan-kesempatan yang mengarah kepada B+ kan tidak boleh gitu ya. Tahu ya, B+. Mengarah ke percintaan artinya itu kan nggak bisa gitu karena situasi seperti itu. Ya artinya syarat-syarat tetap dipenuhi. Mau 14 mau 20
tidak masalah sebetulnya, sepanjang masih boleh mengekspresikan. Soal penonton mau datang atau tidak, saya kira kalau Pak Bambang tadi sampaikan dibatasi maksimal 50 atau 70, nyatanya beberapa kegiatan juga tidak ada masalah sepanjang tetap protokol kesehatan. Tempat duduknya diatur, kan begitu. Mau masuk juga pakai hand sanitizer, disiapkan antigen. Kalau itu masih berguna nggak sih itu? Masih ya? Nggak, kalau itu masih dipakai ya dipakai aja gitu. Yang jelas orang sakit, batuk-batuk, panas, nggak mungkin lah dia nonton di suatu tempatnya, nggak mungkin. Pasti yang datang adalah orang-orang sehat yang memang sudah siap untuk menonton itu. Kalau dia model blended saja, ada yang tatap muka kayak sekolah gitu loh, Mbak. Ada yang datang secara fisik gitu, ada yang online misalnya melalui kanal YouTube atau melalui Facebook atau Instagram, itu tidak ada persoalan sebetulnya. Nah di situ ada giveaway atau ada hadiah-hadiah, tidak ada masalah. Kalau bagus pasti pihak ketiga juga banyak, sponsor banyak. Buktinya hanya itu yang tampil di media sosial atau YouTube atau Instagram itu hanya gitu aja, iklannya banyak, pendapatannya banyak juga. Jadi saling mengisi. Saya kira lebih kepada soal komunikasi aja ini Pak Bambang. Kalau Pak Wali Kota atau beberapa pemerintah kabupaten kota ini sudah membuka ruang untuk mencoba membuka seniman panggung tradisional ini tampil di publik dengan standar protokol kesehatan itu, kalau kemudian ada dari Satgas itu kesepakatan yang harus ditaati, sepakati saja Pak. Soal di lapangan nanti kalau nonton kayak sini tidak masalah itu Pak. Toh juga akhirnya nanti Satgas yang menjaga itu, maaf ya, polisi, TNI atau apa itu, nanti kalau lihat kan tertawa-tertawa sendiri lupa gitu. Tapi sepakatnya aja, saya kira ada masalah gitu, dan nggak masalah karena gini kan, ya sekarang bioskop udah dibuka, aturannya ketat kan nggak ada masalah juga. Kemudian sekolah di beberapa juga sudah mulai buka protokol kesehatan, tempat ibadah. Saya nggak ngomong pasar mall karena udah buka dari awal. Kan mau makan apa? Pabrik, perusahaan semua sekarang buka. Kalau nggak buka mau makan apa masyarakat Indonesia ini? Artinya semua kanal sudah dibuka, semua fasilitas publik sudah dibuka dengan protokol kesehatan. Semua yang melaksanakan, yang bertanggung jawab akibat dari aktivitas itu semua bertanggung jawab gitu. Dan alhamdulillah, sekali lagi ya alhamdulillah ini sudah mulai proses, ini sudah mulai jalan gitu. Dan situasi saat ini dengan trennya yang mulai semakin baik kan, saya melihat antara yang positif dengan yang sembuh itu sudah banyak yang sembuh. Saya hanya melihat itu toh Pak. Mungkin sembuhnya itu kan, positif itu karena tracingnya ini sudah mulai berkurang apa saya kan nggak tahu. Yang penting secara nasional ini kan data kemarin disampaikan tempat isolasi sudah hanya menampung sekitar 29%. Artinya sisanya masih sudah banyak. Tempat ruang ICU untuk menampung COVID juga sudah tinggal 29%. Cuma 29%, artinya masih banyak. Artinya ini sudah mulai trennya sudah positif. Mungkin juga karena faktor psikologi dan capek juga ya virus ternyata mungkin ya. Doanya berarti biar capek terus ya virusnya. Akhirnya vaksin juga sudah mulai jalan. Ya saya juga berharap nanti teman-teman seniman juga antrian vaksin lebih cepat ya Pak Bambang ya. Baik. Siap semua gitu. Baik, ini tadi soal makan ini sama Pak, ini juga terkait dengan bagaimana kemudian mengisi perut ini Pak. Ada Pak Panji yang ada di Jepara. Ayah saya adalah seorang seniman. Setahun di saat pandemi, kehidupan kami sangat berubah. Padahal itu mata pencaharian satu-satunya untuk keluarga kami. Sampai akhirnya memutuskan untuk mengamen demi memenuhi keluarga. Mohon diperhatikan kembali nasib seniman-seniman tradisional ini. Apakah tidak ada subsidi khusus untuk seniman? Saya dulu ya. Boleh, silakan Pak Bambang. Nanti kemudian ke Pak Zen. Ya, memang pada paruh pertengahan pandemi kemarin sudah dibentuk juga dari teman-teman musisi di Semarang nih ya, adalah Serikat Musisi Semarang. Serikat Musisi Indonesia. Itu adopsi dari Serikat Musisi Indonesia yang di Jakarta. Mereka tiap bulan itu mendapat santunan BLT gitu, 300.000 plus sembako. Tapi itu yang tercatat sebagai musisi. Padahal yang musisi yang nggak resmi di sini Semarang kan banyak juga itu loh. Mereka pemain solo organ itu apakah juga disebut musisi yang tercatat di situ atau enggak itu loh. Saya pikir itu tidak efektif. Yang efektif adalah dirangkum dulu
semua daftar musisi yang ada di Jawa Tengah ini kemudian dilaporkan ke Dinas Tenaga Kerja, karena yang menginisiasi dana itu dari Dinas Tenaga Kerja. Selama ini belum ada yang demikian, Pak? Sudah ada, itu sebenarnya sudah ada. Pendataan sudah ya? Sudah ada lewat Serikat Musisi Indonesia itu. Itu koordinasinya dengan Dinas Tenaga Kerja, karena musisi dianggap sebagai pekerjaan, bukan sebagai hobi, bukan. Profesional dan sebagai pekerja. Makanya itu pekerja seni. Itu sudah. Tapi yang wayang ini susah, Mbak. Yang wayang ini mereka tidak tercatat dalam satu organisasi atau wadah itu yang menyalurkan aspirasi mereka. Itu apa? Enggak ada. Dinas DKJT ya, misalnya DKJT sekarang kan tidak aktif lagi ya, karena ada itu dulu bisa diandalkan sebetulnya. Tapi tak kenapa DKJT kan tidak aktif. Saya dengar ada lagi apa itu yang dibentuk oleh mantan sekda. Jadi saya pikir gini, Mbak, saya pikir seniman tradisi ini harus lebih diupayakan lagi, harus diajak lebih sungguh-sungguh lagi untuk berkomunikasi dengan pemerintah. Dan melalui Masian ini mudah-mudahan seniman tradisional bisa lebih terbuka lagi dan memiliki satu tekad inilah, bahwa mulai saat ini adalah mulai kebangkitan seniman tradisional yang diinisiasi oleh anggota dewan. Saya kira itu, Mbak. Baik, Pak Zen, di Jepara ini tidak menyampaikan sebetulnya seniman apa begitu, tetapi menyampaikan bahwa pada akhirnya karena kebutuhan keluarga ya harus menempuh jalan lain begitu dengan mengamen. Pak Zen. Terima kasih. Ya, sepanjang jalan lain ini tidak harus memutuskan hidup, saya kira tidak masalah gitu. Yang penting masih bisa untuk memenuhi kebutuhan hidup gitu. Dan itu juga dilakukan oleh kecerdasan seniman-seniman daerah yang memang karena faktor situasi itu. Saya kira Pak Bambang tadi tegas, situasi seperti ini membangun komunikasi dengan semua stakeholder terkait dengan pelaksanaan kembali dibuka keran kembali tampilnya musisi atau seniman tradisional ini, agar ruang-ruang keterbukaan ini semakin hidup. Tentunya juga harus dibarengi dengan soliditas dan kemauan, kekompakan, ini penting. Tadi Pak Bambang sampaikan kayak Dewan Kesenian Jawa Tengah tadinya ada dan betul-betul mampu menjadi penyatu ya mereka, para seniman tradisional, lalu sampaikan ini kepada, kalau kami di Dewan pasti menerima mereka, dan tentunya kita juga akan mengundang dinas terkait. Dan kalau itu dilakukan di seluruh wilayah di Jawa Tengah, kabupaten kota, termasuk di Jepara tadi, saya kira teman-teman Dewan senang, tidak ada persoalan itu. Artinya menerima dan sekaligus menyampaikan bahwa teman-teman seniman butuh perhatian lebih dari negara, dari pemerintah gitu. Baik dari sisi kebijakan anggaran, mereka mau kok, harus dengan protokol kesehatan itu mau sebetulnya. Nah, ketika bicara protokol kesehatan, nah disinilah fungsinya kemudian negara hadir, membantu. Misalnya harus membantu masker, membantu hand sanitizer, membantu ini dan sebagainya. Secara subsidi? Ya, harus dilakukan. Kalau itu untuk kepentingan kemaslahatan dan kemanusiaan, kira kan nggak ada persoalan. Negara hadir itu kan juga untuk kemanusiaan, untuk kemasyarakatan masyarakat. Kalau enggak, buat apa? Begitu. Saya kira ini penting untuk ditegakkan kembali, tegaskan kembali gitu. Jangan kemudian terus selalu COVID jadi alasan, itu kan tidak bisa. Kita selalu sampaikan prokes itu dibuat adalah untuk tetap melakukan aktivitas new normal, kan begitu. Kalau selalu ada aktivitas kemudian muncul Ikatan Dokter Indonesia menyampaikan kita menolak gitu kan, nggak selesai gitu. Protokol kesehatan harus dilakukan gitu. Baik. Ya kalau ada yang kemudian positif ya kembali kepada mekanisme isolasi, kesehatan dan sebagainya. Tetapi yang penting tidak ada pelanggaran dari masyarakat. Dan pelanggaran dari masyarakat ini butuh keteladanan, butuh contoh yang konkret dari para aparatur pemerintah, juga tokoh masyarakat. Kadang-kadang ya masyarakat disuruh gitu, kita sudah protokol kesehatan, tapi ada yang tidak sesuai. Misalnya ini ternyata dia buka masker pada acara apa, atau dia
tampil dengan kerumunan gitu kan dan sebagainya. Yang ini kadang-kadang masyarakat kan akhirnya agak susah. Ini sing bener ndi to? Rakyat ini boleh, tidak boleh ini tapi sana boleh. Ini jadi sesuatu yang tidak baik dalam konteks menjaga kebersamaan antara masyarakat dengan pemerintah. Saya kira ini berlaku juga di bidang pelaksanaan new normal untuk panggung teman-teman seniman tradisional di Jawa Tengah khususnya. Bisa saya tambahin? Baik. Ini karena waktunya cukup mendesak, Pak Bambang. Ini nanti boleh ditambahkan ketika saya membacakan SMS yang terakhir dari pendengar. Assalamualaikum, saya Dalang Wartoyo Boyolali. Aspirasi dari pekerja seni, terutama dalang wayang kulit yang sudah 1 tahun nggak bisa pentas. Harapan saya bisa pentas dengan prokes. Untuk hajatan tamu bisa kita kondisikan jaraknya. Prioritas kesehatan kita utamakan bukan berarti mengorbankan perekonomian. Bagaimana mau bergerak ekonomi kita kalau izin pentas belum bisa? Tidak mudah untuk beralih profesi. Seniman disuruh pentas virtual, siapa yang akan bayar? Tidak semua seniman bisa virtual. Masalahnya membutuhkan fasilitas yang lengkap. Seniman saat ini hancur ekonominya. Kita sudah 1000 cara memohon ke pemerintah, tapi sampai sekarang belum ada perhatian. Kita tidak minta bantuan uang, tapi kita memohon untuk bisa izin pentas. Saya ke Pak Bambang terlebih dahulu. Silakan, barangkali. Ya, mengurus izin kayak ya angel gitu loh. Artinya pemerintah ini saya mau ya open lah sedikit terbuka gitu loh. Artinya izin mereka itu mengamen itu kan pekerjaan mulia, Mbak. Mengamen itu mulia loh, bukan maling kok, bukan nyopet kok. Dia ngamen itu karena ingin berekspresi. Itu terlalu dihargai gitu loh. Ya, bukanlah ruang publik untuk pentas yang terbatas nggak apa-apa. Bicara tentang keterbatasan penonton ini, Messi Pandowo sebelum pandemi pun sudah terbatas penontonnya. Satu gedung itu hanya 50-40 orang, 50 itu bagus. 3 orang, 4 orang penonton tetap jalan mereka main. Jadi sebelum pandemi pun mereka sudah membatasi diri untuk penonton. Jadi kalau terlalu banyak rambu-rambu yang harus ditandatangani oleh seniman ya tolong itu diperkecil, dipersingkat, atau dipermudah lah sehingga izinnya juga jalan dan kita bisa seperti kemarin lagi. Covid hilang karena apa? Karena kita main band atau main musik, main tari itu kita berekspresi dan ditonton orang itu menambah imun kita gitu loh. Itulah satu-satu vaksin yang paling Baik. bahagia. Baik, Pak Zen. Ya, saya kira sebagaimana tupoksi saya sebagai anggota dewan melakukan pengawasan, kontrol gitu kan juga kepada penganggaran yang tentunya eksekutif yang kemudian pegang palunya kan begitu. Pertama, saya mendorong kepada pemerintah harus berinisiatif, tidak menunggu gitu dalam konteks komunikasi kepada para seniman tradisional. Komunikasi ini penting. Janjane iki sampean iki apa? Seniman-seniman ini keluarnya apa kan begitu. Dan mereka nanti akan ngomong gitu. Seniman-seniman ini kan akan ngomong di masing-masing daerah saya kira lah. Masing-masing kabupaten kota ini kan macam-macam. Seniman itu kan macam-macam, tradisional itu kan macam-macam. Oke, saya siap dengan protokol kesehatan. Nanti aturannya begini. Oke, misalnya sepanjang masih rasional kan begitu Pak. Kalau pakai masker tutup berukut gitu misalnya, sementara itu wayang orang misalnya. Ya kalau jaraknya misalnya 1 meter, 2 meter, mic-nya ada di atas dan itu panggung terbuka, kan no problem. Terus penontonnya gimana? Penonton Pak Bambang tadi sampaikan, kan tidak boleh uyel-uyelan atau dikasih ruang tempat, yang penting ada batas saya sanggup seniman kan gak ada persoalan kan komunikasi ini. Sambil disiapkan tenaga medis misalnya supaya rodok wedi kan penontonnya kan begitu. Ini penting. Jadi edukasi kepada masyarakat, tapi butuh solusi di lapangan, tidak hanya gembar-gembar pakai mikrofon, tolong jaga jarak, tolong ini. Habis itu mereka ngumpul makan bareng-bareng di buka itu dan sebagainya. Saya kira ini keteladanan, beri edukasi kepada masyarakat, berikan ruang kepada seniman tradisional itu, dan saya kira negara juga harus mulai inisiatif juga menyapa mereka. Baik, Pak Zen, Pak Bambang, terima kasih banyak waktunya untuk hari ini. Ini satu momen yang baik karena ngobrol asik bareng Dewan ini mempertemukan antara seniman dengan anggota Komisi E DPRD, dan ini ada beberapa hal yang coba saya catat tadi. Kalau Pak Zen menyampaikan bahwa nantinya Komisi E juga akan terus mengawal hal ini
kemudian juga terkait dengan penganggaran APBD, tentunya ini juga nantinya akan didorong juga agar proporsional. Itu kata yang penting menurut saya, karena bukan hanya tadi terkesan timpang begitu dengan seniman yang lain. Dari Pak Bambang saya mencatat beberapa hal bahwasanya komunikasi dari seniman kepada pemerintah ini juga tetap harus dilakukan, dan kreativitas. Di tengah kondisi pandemi ini diperlukan kreativitas untuk menunjukkan karya tentunya, dan pendataan terkait dengan seniman-seniman siapa saja begitu yang nantinya juga mudah-mudahan bisa mendapatkan perhatian begitu dari pemerintah. Dan protokol kesehatan tadi juga dicatat Pak Bambang, curhatan kepada Pak Zen juga bahwasanya protokol kesehatan tetap akan dilakukan, namun ketika ada poin-poin yang kemudian merujuk pada penampilan ini tentu juga bagaimana nantinya dikomunikasikan kembali lagi. Terima kasih banyak Pak Zen, Pak Bambang Iswirya untuk kesempatan kali ini. Terima kasih juga untuk seluruh pendengar JFM, kemudian Pas FM Pati dan juga Pro 4 RRI Semarang. Saya Rosi, pamit undur diri dari Dialog Parlemen Ngobrol Asik bareng Dewan. Kita berjumpa lagi di lain kesempatan. Selamat pagi.